Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita diberi kesehatan tanpa ada kekurangan apapun. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya salah satu peserta pekerti yang diselenggarakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan penyampaian ulang terhadap salah satu materi workshop pekerti dengan judul Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar dengan narasumber Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI. Sebelum kita ke materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar, kita harus mengetahui dulu tujuan umum dari materi ini, yaitu ada dua. Yang pertama, memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Hal ini sangat penting. Dengan adanya pengembangan terhadap strategi pembelajaran, maka proses pembelajaran yang dilakukan akan baik. Dan output yang diharapkan dalam proses pembelajaran itu bakalan tercapai. Yang kedua, tujuannya itu memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Hal ini juga sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Selain dua tujuan umum, ada tiga tujuan khusus dalam pembelajaran, yaitu menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, yang kedua menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Selain tujuan umum dan tujuan khusus, ada beberapa definisi yang harus kita pahami dalam materi ini biar lebih memaknai dan lebih paham terhadap kata-kata yang ada di dalam materi ini, yaitu strategi. Strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Artinya, jika kita ingin melakukan kegiatan apapun itu, kita harus memulai dari strategi yang baik. Strategi yang baik pasti akan mendapatkan output yang baik pula atau output yang diharapkan. Selain strategi, ada lagi definisi pembelajaran. Nah, ini diambil dari pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pembelajaran yaitu proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada lagi definisi dosen. Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma pendidikan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu diuraikan di pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ada lagi mahasiswa, agar kita juga memahami definisi mahasiswa, yaitu peserta didik pada jenjang perguruan tinggi. Nah, ini sudah dijabarkan di pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi, dalam kitab taklim, ilmu taklim, ada 6 hal penting, yaitu cerdas, rajin, sabar, biaya, petunjuk guru atau dosen, baru yang terakhir panjang waktunya. Itu hal-hal yang penting dalam kitab taklim, dalam ilmu taklim. Baru ada definisi pembelajaran. Jadi definisi pembelajaran ini diambil menurut Jainal Arifin tahun 2009, di mana pembelajaran itu adalah suatu proses atau suatu kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen sebagai pendidik dengan mahasiswa sebagai peserta didik di dalam kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Itulah definisi pembelajaran. Ada lagi definisi pembelajaran menurut Dimyati dan Mujiono. Intinya tetap sama, suatu kegiatan yang terstruktur, yang dilakukan oleh dosen, yang terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Itu menurut Dimyati dan
Mujiono tahun 2009. Banyak lagi pengertian pembelajaran sebagai berikut. Sementara sebelumnya kita sudah definisikan tentang strategi pembelajaran. Sekarang kalau definisi strategi pembelajaran itu juga banyak. Ada yang menurut Dick dan Carey, ada menurut Hilda, ada menurut Sparman. Ya, jadi salah satu di antaranya strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi intinya strategi pembelajaran, kalau kita sudah bicara hal tersebut, kita akan bicara komponen, kita akan bicara rangkaian, kita ada bicara urutan, kita akan bicara pola terhadap dosen dengan dosen sebagai pendidik dengan mahasiswa sebagai peserta didik ya, selama proses pembelajaran berlangsung. Banyak lagi definisi strategi pembelajaran sebagai berikut. Oke, setelah kita mengetahui beberapa definisi dari strategi pembelajaran, kita juga harus tahu apa sih pentingnya strategi pembelajaran tersebut. Jadi kalau kita ceritakan ya, pendidikan itu sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Nah, kegagalan pendidikan, efeknya apa? Gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Jadi, di dalam dunia pendidikan, benar-benarlah memperhatikan yang namanya unsur pendidikan. Baik itu peserta didiknya, pendidiknya, software yang digunakan, manajemen, sarana prasarana, dan beberapa aset yang diperlukan seperti sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu bisa didapat dari mana? Dari mahasiswa sebagai mahasiswa atau peserta didik, bisa dari masyarakat maupun dari pendidik atau dosen. Itulah pentingnya strategi pembelajaran. Kalau dipoinkan, kalau tadi kan pengantarnya. Nah, jadi kalau dipoinkan secara ringkas, pentingnya strategi pembelajaran itu adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran, dapat menarik minat belajar peserta didik, dapat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Itulah 4 secara poin ya, secara umum pentingnya strategi pembelajaran. Terus, apa macam-macam strategi pembelajaran supaya kita bisa kita dapat melaksanakan pentingnya strategi pembelajaran tersebut. Nah, jadi ada beberapa macam strategi pembelajaran, mulai dari SPI ya, strategi pembelajaran inquiry. Nah, jadi strategi pembelajaran ini menekankan ke proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi, biasanya ini dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Strategi pembelajaran yang kedua adalah ekspositoris. Ya, menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa dengan tujuan ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Ada lagi yang sifatnya SPBM, ya kan, strategi pembelajaran berbasis masalah. Sudah jelas ya, berbasis masalah. Berarti di dalam konsep strategi ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah. Ada lagi SPK, strategi pembelajaran kooperatif. Nah, hal ini konsepnya adalah rangkaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dengan kelompok. Jadi punya kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil. Tim-tim yang bisa saja terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang berbeda. Bisa latar belakang akademis yang berbeda, ras berbeda, agama, atau gender. Di mana nanti sistem penilaiannya dilakukan terhadap kelompok, ya kan gitu, dapat memperoleh penghargaan jika kelompok tersebut berprestasi, menonjol sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu konsepnya SPK. Yang terakhir, SPPKB, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir berarti
mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Nah, materi yang disajikan bisa saja konsepnya membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa, melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, jadi konsep di sini harus memaksimalkan pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana prasarana yang ada di sekolah, misalnya perpustakaan, kelas yang baik, sampai memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Itulah 5 strategi pembelajaran yang bisa kita pilih, yang bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan sebagai dosen atau sebagai pendidik terhadap mahasiswa atau peserta didik kita. Ada lagi istilah karakteristik proses pembelajaran. Ada yang sifatnya interaktif, ada yang sifatnya inspiratif, ada lagi yang menyenangkan, ada lagi yang menantang, ada yang sifatnya memotivasi peserta didik untuk aktif, ada yang sifatnya memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, bakat, minat, pengembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Jadi karakteristik di sini sangat penting bagi kita sebagai dosen untuk bisa menguatkan karakter kita dalam proses pembelajaran. Oke, tadi kita juga udah cerita ya pembelajaran. Nah, secara singkatnya saya ulangin lagi, proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada lagi pendekatan pembelajaran. Nah, ini ceritanya itu arah pandang, orientasi, cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi pendidik menganggap bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Nah, itu salah satu contoh pendekatan pembelajaran. Selain pendekatan pembelajaran, ada tadi istilah pembelajaran, ada lagi pendekatan pelajaran, ada lagi model pembelajaran, ada lagi strategi pembelajaran, ada lagi metode pembelajaran. Inilah hal-hal yang dilakukan atau yang harus dipikirkan oleh dosen atau pendidik agar proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan target yang diharapkan. Misalnya model belajar gitu kan. Kita ingin konsep yang bagaimana? Model pembelajaran yang kooperatif. Strategi pembelajaran, kita harus menyusun rencana-rencananya supaya tujuan tercapai. Ada lagi metode pembelajaran, cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan. Ya kan, bisa dari pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain. Nah, ada lagi teknik, ada lagi taktik dalam pembelajaran, kan gitu. Teknik, cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan. Bisa saja seperti teknik presentasi. Nah, gitu juga taktik. Nah, jadi kalau kita sudah punya teknik, kita punya lagi taktik. Nah, gaya, kalau teknik cara, kalau taktik gaya mengajar yang khas dari pendidik atau dosen terhadap mahasiswanya. Misalnya kalau siang hari cenderungan ngantuk, bosan, nah, jadi bisa diarahkan ke ceramah yang sifatnya penuh humor. Jadi kembali lagi aktif proses belajarnya. Jadi teknik dan taktik itu juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Itu juga salah satu beberapa strategi pembelajaran. Nah, contohnya ini ada 3 gambar. Nah, ini bagaimana cara kita mendefinisikannya kan gitu kan. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 kan gitu. Nah, gambar 1 ini yang sifatnya di kelas gitu kan, formal pembelajarannya serius gitu kan, dosen menjelaskan, mahasiswa memperhatikan, mencatat gitu kan. Nah, setelah proses formal ini dilakukan yang di dalam kelas ya, bisa juga kita tambah dengan yang sifatnya nyantai, fleksibel gitu, diskusi, lebih menyenangkan, lebih dekat gitu. Itu tergantung dari seperti tadi, tekniknya bagaimana, strateginya bagaimana, taktiknya bagaimana. Seperti inilah dia. Ada saatnya di kelas serius, ada yang sifatnya lebih santai, tetapi tetap dapat proses pembelajarannya. Yang perlu kita hindari yang ketiga, bagaimana tidak adanya proses pembelajaran yang baik, sehingga apa? Mahasiswa ini beraktivitas sendiri untuk mengurai kebosanannya. Ada yang tidur, ada yang ya bisa saja ya cuma coret-coret saja, bisa saja melakukan aktivitas lainnya untuk mengurai kebosanan mereka gitu. Inilah yang dihindari dalam
suatu proses pembelajaran. Nah, seperti ini juga ada misalnya pembelajaran di kelas besar. Dosen misalnya menjelaskan, menginstruksikan sesuatu. Nah, baru dosen itu misalnya ingin melakukan teknik presentasi, membentuk kelompok, mengarahkan apa yang harus dilakukan setiap kelompok, membentuk kelompok. Setelah kelompoknya terbentuk, masuklah ke kelas kecil, udah ke kelompok-kelompoknya masing-masing untuk ya menyelesaikan instruksi oleh dosen tersebut. Ada lagi kelas yang lebih kecil lagi, ada beberapa bagian dari kelompok kecil tersebut melakukan diskusi lagi. Ya, inilah salah satu proses pembelajaran mulai dari kelas besar yang ada di kelas, kelas kecil, muncul lagi tim-tim atau kelas-kelas kecil untuk diskusi lainnya. Inilah salah satu proses pembelajaran. Dalam belajar mahasiswa, ada 3 ranah yang perlu kita pahami, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, kalau kognitif, beberapa di antaranya yaitu pengetahuan, ada pemahaman, ada pengaplikasian, ada analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau psikomotor, kita melakukan ada peniruan, tingkatan peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Baru yang terakhir afektif, 5 tingkatan juga, pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Baru ada istilah motivasi belajar di perguruan tinggi. Artinya bagaimana menggerakkan gitu kan, menggerakkan kondisi. Nah, dari pengertian movere, menggerakkan kondisi. Efeknya apa? Menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Oke, ada lagi istilah motivasi. Nah, kekuatan kan gitu. Seseorang dapat menimbulkan tingkatan persistensi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Ada lagi seberapa kuat motivasi yang dimiliki. Nah, untuk apa? Untuk menentukan kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun berkehidupan lainnya. Nah, ini kalau kita bicara definisi motivasi banyak juga ya. Ada dari Dedi Supriyadi, ada dari Dimyati, ada lagi definisi motivasi belajar dari Mujiono, ada lagi dari menurut Hamzah tahun 2008. Intinya kalau kita ambil menurut Mujiono, motivasi belajar itu adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Sehingga muncullah yang namanya motivasi belajar. Oke, banyak lagi ya definisi motivasi belajar. Ciri-cirinya, kalau menurut Sardiman ya 2010 ada beberapa ya. Tekun, nah, itu salah satu ciri motivasi. Tekun, ulet, menunjukkan minat, lebih senang bekerja, bekerja mandiri, cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Itu ciri-ciri dari motivasi belajar. Ada lagi kita bisa dapat menganalisis kerja yang sifatnya rendah, ya kan, seperti prestasi belajar yang rendah, belum menguasai pengetahuan, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Itu salah satu kita menganalisis prestasi belajar yang rendah. Fungsi apa sih fungsi motivasi dalam belajar? Ya, ada beberapa ya, seperti definisi motivasi tadi ya. Proses belajar itu karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi itu selalu bertalian dengan suatu tujuan. Fungsinya apa? Dari motivasi tersebut sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas, penentu arah perbuatan, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Apa contohnya di sekolah misalnya? Motivasi konsep bentuk motivasinya itu bisa berbeda-beda di setiap anak gitu. Motivasi itu tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi itu harus tumbuh dari seorang pendidik, baik itu dosen ataupun guru. Cara menentukan atau menumbuhkan motivasi belajar, kita bisa memberi angka. Nah, supaya apa? Memberi nilai untuk mencerminkan
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bisa juga kita memberi hadiah supaya menarik mahasiswa itu, supaya termotivasi. Hadiahnya bisa saja sebagai penguatan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kita bisa kasih kompetensi, ada lagi ego infotainment, ada lagi memberi pujian. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Teori-teori motivasi juga ada beberapa ya, itu motivasi dan penguat kan gitu kan. Ada lagi hadiah dan penguat. Ada lagi cognitive dissonance kan gitu kan, di mana menerangkan tentang tingkah laku seseorang untuk memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Nah, seperti itu. Ada lagi teori atribusi, ada lagi teori self-worth, menghargai dirinya sendiri. 5 teori tersebutlah yang bisa kita ambil sebagai teori motivasi. Jadi yang terpenting dalam proses pembelajaran menurut Carl Ransom Rogers yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi diri sendiri. Pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan atau ide baru sebagai bahan yang bermakna bagi peserta didik. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Banyak lagi menurut teori Maslow. Intinya motivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Itu motivasi berprestasi. Kompetensi dosen yang perlu dikembangkan ya, supaya proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan benar. Kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah, bagaimana memberi pelajaran mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan konten dan karakteristik mahasiswanya. Ada beberapa hal lagi, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogik. Ya, contohnya ya melakukan penjelasan, demonstrasi, strategi, memprediksi, kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Bagaimana sih membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat? Ya, mengatur iklim belajar, mempersiapkan lingkungan fisik, lingkungan sosial sekitar tempat belajar, mengajar dengan menghubungkan dunia dengan IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Ada lagi ASK model ya, mulai dari retention, relevance, confidence, dan satisfaction. Itu masing-masing punya ketentuan. Nah, kalau attention, hal-hal elemen yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Banyak lagi ya. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Ada beberapa yang perlu kita lakukan. Kita bisa menggunakan metode penyampaian perkuliahan, variasi media, kan gitu. Kita bisa menggunakan humor, kita bisa menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh, kita bisa menggunakan teknik bertanya, dan lain-lain. Itu juga relevansi ya kan, menghubungkan antara materi kuliah dengan kebutuhan kondisi mahasiswa. Ada beberapa motif pribadi, motif instrumental, dan nilai kultural. Ada lagi strategi untuk menunjukkan referensi perkuliahan. Ya ada beberapa ya, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut, menjelaskan manfaat pengetahuan, memberikan contoh, dan lain sebagainya. Ada lagi confidence, ya kan, untuk meningkatkan percaya diri dengan memperbanyak pengalaman, perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, tumbuh kembang kepercayaan diri mahasiswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ada lagi satisfaction, meningkatkan kepuasan. Jadi banyak lagi ya. Pendekatan-pendekatan lainnya bisa expertise, empati, entusiasme, clarity, cultural responsiveness, atau budaya tanggung jawab. Banyak lagi ya. Intinya penutup atau kesimpulannya ada dua hal yang terpisah, yaitu internal dan eksternal. Internal itu kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, transfer.
Sementara bagian eksternalnya adalah kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Jadi kesimpulannya adalah motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapaikan. Artinya, beda peserta didiknya, bedalah motivasi yang diberikan. Artinya penyesuaian dalam motivasi adalah hal yang penting sehingga motivasi tersebut benar-benar tepat sasaran. Nah, untuk supaya apa tujuan yang dicapai benar-benar dapat tercapai atau sesuai harapan. Oke, 3 kegiatan utama di perguruan tinggi: pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, itu supaya apa? Menuntut kemampuan berpikir bebas, menuntut kemampuan berkarya, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritual. Jadi mahasiswa apa? Selain dosen, ada tuntutan dosen, mahasiswa juga dituntut memiliki kekuatan kehendak, kan gitu kan, ada memiliki persistensi, ketekunan, memiliki keinginan. Nah, itu menurut Peterson dan Seligman. Sukses dalam belajar. Nah, ini juga harus penting. Kita harus learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Itu adalah 4 hal yang penting dalam sukses dalam belajar. Kiat-kiat sukses, nah ini juga penting ya. Tujuan atau cita-cita, kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, sehat jasmani, dan rohani. Penutup, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Evaluasinya sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Artinya, ya, untuk proses pembelajaran, siapkanlah strategi pembelajaran yang baik. Siapkanlah motivasi pembelajaran yang baik. Tanpa strategi, tanpa motivasi, proses pembelajaran itu pasti kurang maknanya. Jadi, persiapkanlah semua itu supaya proses pembelajaran yang akan dilakukan bisa berjalan dengan sebaiknya, sesuai harapan, sesuai dengan uh, output yang diinginkan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, berikutlah materi dari strategi pembelajaran dan motivasi pembelajaran dengan materi dari Bapak narasumber kita. Nah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.